Selamat siang, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Hari ini saya akan sedikit berbicara tentang mengapa gangguan psikosomatik lebih sering terjadi pada wanita dan ternyata pada beberapa kasus lebih sulit disembuhkan dibandingkan pada pasien laki-laki. Masalah berhubungan dengan kondisi gangguan kesehatan jiwa pada wanita memang dalam berbagai statistik ataupun studi-studi yang melibatkan kedua jenis kelamin ini diperlihatkan bahwa wanita memiliki kecenderungan untuk 2 kali lebih banyak mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan, terutama depresi. Dan kita mengetahui dalam praktek sehari-hari, kebanyakan dasar dari gangguan psikosomatik pada pasien-pasien ternyata adalah gangguan depresi dan gangguan kecemasan. Pada kasus yang banyak ditangani di klinik psikosomatik Rumah Sakit Omni, pasien wanita memang lebih banyak mengeluh gejala-gejala fisik yang seringkali juga berhubungan dengan siklus menstruasinya. Pada berbagai kasus yang dihadapi, biasanya pasien merasa gejala-gejala gangguan fisik terkait dengan psikologisnya atau gejala psikosomatik lebih sering terjadi pada saat menjelang menstruasi. Pada kasus-kasus gangguan cemas panik, kondisi mau menstruasi atau menjelang haid seringkali menyebabkan gejala-gejalanya menjadi lebih tidak nyaman. Bahkan pada saat kondisi yang sudah terbaiki dengan penggunaan obat sekalipun, seringkali gejala-gejala menjelang menstruasi sering menjadi masalah untuk wanita. Dan inilah yang sering menjadi kesulitan di dalam pengobatan pasien perempuan yang mengalami gejala-gejala psikosomatik. Selain itu adalah faktor dukungan keluarga, terutama adalah suami atau pasangan. Kondisi perempuan yang mengalami gangguan psikosomatik seringkali tidak dipahami oleh pasangan, dalam hal ini suami, karena suami merasa hal tersebut adalah bukan seperti penyakit yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan fisik ternyata memang seringkali ditemukan tidak adanya masalah terkait dengan organ pada pasien gangguan psikosomatik. Tetapi gejala yang dikeluhkan oleh pasien sebenarnya bukan berarti tidak ada. Dan inilah yang seringkali sulit. Berbeda dengan laki-laki yang mungkin lebih punya andil dan secara pribadi lebih mampu mengatasi keadaannya sendiri, pasien tidak perlu berkonsultasi dengan suami, dengan istri misalnya untuk berobat ke dokter. Sedangkan kalau seorang istri, mungkin dia harus sedikit banyak mengatakan kepada suami kalau dia ke dokter, apalagi ke dokter psikiater. Di dalam praktek sehari-hari, sering saya temukan banyak pasien perempuan tidak mendapatkan dukungan yang baik dari suami yang mendampinginya saat berobat. Dan ini semoga tidak terjadi pada kondisi-kondisi yang dihadapi oleh para pemirsa video yang saya buat ini. Semoga kedepannya kondisi-kondisi yang berhubungan dengan pasien perempuan yang mengalami gangguan psikosomatik dapat diperbaiki dengan baik dengan tambahan dukungan support keluarga untuk lebih memahami kasus ini secara lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat jiwa.